Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Derit M. Harika kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam Padang Panjang sepekan. Dari Comment Center Padang Panjang, kita langsung ke informasi pertama. Usai dikukuhkan oleh Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Pusat Adian Husaini, Wali Kota Fadli Amran mendorong DDII Kota Padang Panjang untuk segera menyusun program kerja. Bertempat di Aula Zainuddin Labai El Yunusi pada Rabu 23 Juli 2022, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Kota Padang Panjang resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan Ketua DDII Pusat Adian Husaini. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan selamat dan mendorong DDII segera menyusun program kerja untuk menjalankan dakwah. Wakil Fadli juga menghimbau kepada pengurus DDII untuk terus mengikuti dan melaksanakan program-program kerja yang sudah disusun demi dakwah di kota Serambi Mekah ini. Di samping pengukuhan juga digelar seminar nasional dengan tema aktualisasi pemikiran M. Natsir untuk kemajuan dakwah dan kejayaan Indonesia. Pada seminar tersebut ikut hadir ulama Sumbar Buya Masud Abidin, Kepala Kemenak Kota Padang Panjang Alizar, pengurus DDII Sumbar dan jajaran, pimpinan Dinia Putri Fauzia Fauzan, Direktur Yarsi Padang Panjang Fairuza, perwakilan Dewan Syuro Ali Usman Syuib, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Dega Paduana Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran kukuhkan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Padang Panjang Masa Bakti 2022-2027 di Nuansa Resort Kabupaten Agam, Sabtu 23 Juli 2022. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kota Padang Panjang Masa Bakti 2022-2027 dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Fadli Amran di Nuansa Resort Kabupaten Agam, Sabtu 23 Juli 2022. Rangkaian pelatihan tersebut juga dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan teknis dasar yang diikuti seluruh IPSM sekota Padang Panjang. Wakil Fadli mengatakan IPSM ini merupakan representatif dari para pekerja sosial yang akan menyusun kegiatan yang bermanfaat bagi anggota, organisasi, dan masyarakat. Dengan adanya BIMTEK yang diperuntukkan bagi para PSM, Wakil Fadli berharap semoga kedepannya banyak program-program sosial yang bisa diperjuangkan PSM dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BIMTEK diikuti 40 peserta yang menghadirkan narasumber, salah satunya anggota DPRD Kota Padang Panjang, Novi Henry. Arajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Mengalami musibah kebakaran, Hendra warga RT 10 Simpang Ampang Kacangkayu Kelurahan Sigando menerima bantuan yang langsung diserahkan oleh Wali Kota Fadli Amran. Bantuan untuk korban kebakaran di RT 10 Simpang Ampang Kacangkayu Kelurahan Sigando diserahkan oleh Wali Kota Fadli Amran pada Senin 25 Juli 2022. Wakil Fadli menyampaikan rasa duka dan prihatin atas musibah yang dialami Hendra yang juga merupakan dosen dari Institut Seni Indonesia Kota Padang Panjang. Bantuan diberikan berupa paket sandang, family kit, perlengkapan tidur, perlengkapan makan, perlengkapan kesehatan, selimut, tikar, dan perlengkapan sekolah serta bantuan tenda. Hendra mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Hadir saat penyerahan bantuan tersebut, Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Iputu Venda, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur, Camat Padang Panjang Asrul, Lurah, dan OPD lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran membuka kegiatan Padek Paragon Go to School 2022 yang digelar di SMA Negeri 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang, Senin 25 Juli 2022. Kegiatan Padek Paragon Go to School 2022 yang digelar di SMA Negeri 1 Sumatera Barat pada Senin 25 Juli 2022 merupakan kegiatan literasi, pelatihan jurnalistik, dan pengembangan diri dalam berwirausaha. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Harian Padang Express dan PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah.
Wali Kota Fadly Amran yang membuka kegiatan tersebut turut memotivasi para siswa dan guru peserta pelatihan agar serius dan seksama mengikuti pelatihan, sehingga ilmu yang diperoleh dari narasumber bisa dijadikan modal meraih kesuksesan, serta jadi pengedukasi di tengah masyarakat. Sementara itu, Direktur Padang Express Muhammad Nazir Fahmi menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan memberi pemahaman kepada peserta tentang dunia jurnalistik. Kedepan pihaknya akan terus menggelar kegiatan serupa secara kontinu. Andas Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. BPJS Cabang Bukit Tinggi bersama Pemko Padang Panjang gelar monitoring dan evaluasi atau MONEV penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia. Monitoring dan evaluasi atau MONEV penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan sumber daya manusia digelar oleh BPJS Cabang Bukit Tinggi bersama dengan pemerintah Kota Padang Panjang di ruang VIP Balai Kota pada Senin 25 Juli 2022. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi, Heni Nursanti mengatakan, MONEV dengan pemangku kepentingan dilandasi Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 3 agenda yang dibahas berupa regulasi dalam program JKN, digitalisasi dalam program JKN, dan utilisasi review serta meminta dukungan dari Pemko untuk bersama-sama mensukseskan program yang ada di BPJS Kesehatan. Heni juga mengatakan adapun program ke depan, pihaknya akan mengembangkan sistem antrean elektronik, display ketersediaan tempat tidur, dan display tindakan operasi. Menanggapi hal tersebut, Wako Fadly mengatakan akan mensupport dan mendukung program apa saja dalam bidang kesehatan yang akan dibuat BPJS Kesehatan dan berharap hasil MONEV ini bisa di-follow up pihak terkait untuk bisa memberikan respon yang maksimal. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menyusul pergantian pucuk pimpinan Polres Padang Panjang dan Kodim 0307 Tanah Datar, Pemko gelar pisah sambut sekaligus perkenalan di pendopo rumah dinas wali kota. Bertempat di pendopo rumah dinas wali kota pada Senin 25 Juli 2022 malam, Pemko Padang Panjang menggelar pisah sambut dan sekaligus perkenalan pergantian pucuk pimpinan Polres Padang Panjang dan Kodim 0307 Tanah Datar. AKBP Doni Bramanto menjabat sebagai Kapolres Padang Panjang menggantikan AKBP Novianto Taryono yang saat ini menjabat Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara Letkol Sutrisno menjadi Dandim 0307 Tanah Datar menggantikan Letkol Wisuda Utama yang kini menjabat Komandan Secata A di Pematang Siantar. Wali Kota Fadly Amran mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Padang Panjang kepada Doni dan Sutrisno. Lebih lanjut, Wako Fadly juga mengucapkan apresiasi kepada Novianto yang sudah memberikan efek positif kepada Padang Panjang dan masyarakat selama menjabat. Di kesempatan yang sama, Novianto juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, pimpinan DPRD, Forkopimda, dan stakeholder lainnya yang sudah memberi dukungan penuh dan berkomunikasi dengan baik selama masa tugasnya di Polres Padang Panjang. Sementara itu, Doni yang kini menjabat sebagai Kapolres baru menyampaikan dirinya akan berkontribusi untuk Padang Panjang dan bersinergi dengan pemerintah maupun DPRD demi memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat. Senada dengan hal itu, Sutrisno mengatakan dirinya menjalankan tugas sebaik mungkin dengan istilah membangki batang tarandam, baik bagi Padang Panjang maupun Tanah Datar. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari pemerintah daerah dan pemberian kenang-kenangan dari Wali Kota, DPRD, dan Forkopimda kepada Novianto. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW laksanakan pengajian bulanan dengan tema Sholat Jamak dan Kasar di Masjid Taqwa, bertindak sebagai pelaksana organisasi Aisyah dan Bayangkari Brimob. Pengajian bertemakan Sholat Jamak dan Qasar digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW sebagai rangkaian acara pertemuan bulanan yang dilaksanakan di Masjid Taqwa pada Selasa 26 Juli 2022.
Adapun pelaksana kegiatan kali ini ialah organisasi Aisyah dan Bayangkari Brimob. Ketua GOW Nova Erayanti Asrul saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang dihadiri berbagai organisasi wanita di Kota Padang Panjang ini. Di samping itu, Era Asrul mengapresiasi tema yang diangkat pada pengajian kali ini dan juga menjelaskan tentang sejumlah kegiatan yang bakal melibatkan GOW pada 10 Agustus, yakni pertemuan istri kepala daerah se-Sumatera Barat. Sementara itu, Ketua Aisyah Rusmaida Nasution mengatakan pertemuan bulanan kali ini secara khusus mengangkat tema bimbingan rohani dengan mengundang Ustaz Zulkifli. Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022, Forum Anak Kota Padang Panjang gelar Kongres Suara Anak Tingkat Kota yang diikuti oleh seluruh kepengurusan serta perwakilan Forum Anak tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Padang Panjang. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2022, Forum Anak Kota Padang Panjang gelar Kongres Suara Anak Tingkat Kota pada Selasa 26 Juli 2022 di ruang sidang DPRD. Kegiatan ini difasilitasi Dinas Sosial PPKB P3A. Kongres ini diikuti seluruh kepengurusan Forum Anak Kota Padang Panjang, perwakilan Forum Anak tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang Panjang. Ketua Forum Anak Padang Panjang Kanaya Malika Amanda mengatakan, kongres ini bertujuan sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi terkait permasalahan anak yang berkembang dan demi memenuhi hak anak di Kota Padang Panjang. Lebih lanjut, Kanaya menyampaikan hasil kongres ini berkaitan dengan segala kemajuan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan 5 klaster. Nantinya hasil tersebut akan dibuka dan dibacakan langsung di depan wali kota dan OPD terkait di acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2022 pada 28 Juli. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bertempat di Masjid Jami Nurul Huda Silayang Bawah, Basnas Kota Padang Panjang salurkan zakat kepada 159 mustahik yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat. Basnas Kota Padang Panjang menyalurkan zakat kepada 159 mustahik yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat di Masjid Jami Nurul Huda Silayang Bawah pada Selasa 26 Juli 2022. Zakat yang diserahkan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran merupakan bagian dari 4 program Basnas. Di antaranya, program Padang Panjang Makmur diterima sebanyak 118 orang, Padang Panjang Cerdas 38 orang, Padang Panjang Sehat 2 orang, dan Padang Panjang Dakwah 1 orang. Wali Kota Fadli Amran mengucapkan terima kasih kepada Basnas yang sudah membantu dan mengatur penyaluran zakat sedemikian rupa, sehingga tersalurkan zakat kepada mustahik yang ada di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Basnas Syamsuwarni berharap kepada mustahik untuk dapat memanfaatkan zakat yang diterima sesuai dengan permohonan agar menjadi berkah bagi mustahik maupun muzaki. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pemko Padang Panjang gelar rembuk stunting yang menghasilkan komitmen bersama penurunan stunting serta rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi lintas sektoral. Komitmen bersama penurunan stunting serta rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi lintas sektoral dihasilkan melalui kegiatan rembuk stunting oleh Pemko Padang Panjang pada Rabu 27 Juli 2022 di Hotel Rangkayo Basa. Dihadiri Kapolres AKBP Doni Bramanto, Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran, Ketua GOW Nova Erayanti Asrul, Forkopimda dan Ketua Dharma Wanita Sri Hidayani Soni Budaya turut menandatangani komitmen tersebut. Wali Kota diwakili Sekdako Soni Budaya Putra menyampaikan penurunan stunting memerlukan kerjasama seluruh unsur dan elemen masyarakat. Kegiatan ini merupakan aksi ketiga dari 8 rencana aksi konvergensi. Pelaksanaan rembuk stunting memiliki tujuan menyampaikan analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Padang Panjang. Rembuk stunting diikuti para peserta dari Kepala OPD, TPPS, Camat, Kemenak atau KUA, Basnas, LPM, dan Forum Anak.
Adapun narasumber diantaranya Kepala Bapeda dan Direktur Pusat Pengembangan Kesehatan Global Universitas Andalas, Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Diikuti sebanyak 230 peserta dari 8 kelurahan, MTQ Nasional ke-40 tingkat Kecamatan Padang Panjang Timur resmi dibuka di Masjid Islamic Center Padang Panjang, Rabu 27 Juli 2022. MTQ Nasional 40 tingkat Kecamatan Padang Panjang Timur secara resmi dibuka di Masjid Islamic Center pada Rabu 27 Juli 2022. MTQ diikuti sebanyak 230 peserta dari 8 kelurahan. MTQ ini memperlombakan beberapa cabang. Camat Padang Panjang Timur Asrul saat membuka kegiatan ini menyampaikan pelaksanaan MTQ Padang Panjang Timur ini akan berlangsung selama 2 hari. Pihaknya berharap melalui kegiatan ini semakin menguatkan nilai-nilai agama di Kota Padang Panjang. Selain di Masjid Islamic Center yang digelar cabang tilawah remaja dan tilawah dewasa, beberapa cabang dalam MTQ ini juga digelar bersamaan di Masjid Nurul Huda Kelurahan Ganting, Masjid Asasi, Masjid Taqwa, Masjid Misbahul Ulum, Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran terima kunjungan silaturahmi dari Muhammad Ibnu, alumni SMA Negeri 2 Padang Panjang yang juga seorang taruna Akmil Angkatan Darat. Bertempat di ruang kerjanya, Wali Kota Fadli Amran menerima kunjungan silaturahmi dari salah seorang taruna Akmil Angkatan Darat pada Selasa 26 Juli 2022. Muhammad Ibnu, taruna Akmil asal Padang Panjang, merupakan alumni SMA Negeri 2 Padang Panjang tahun 2019 dan lulus sebagai taruna Akmil tahun 2020. Saat berkunjung ke ruang kerja Wali Kota, Ibnu berkisah tentang pengalamannya saat menjalani pendidikan di Akmil. Saat ini Ibnu terdaftar sebagai taruna Akmil tingkat 3. Sementara itu, Wako Fadli berpesan agar Ibnu dan para taruna lainnya dapat memanfaatkan kesempatan berharga untuk mengenyam pendidikan lembaga tersebut dengan baik. Wako Fadli juga berharap agar para taruna asal Kota Padang Panjang untuk selalu menjaga dan memelihara kesempatan emas tersebut. Setelah bersilaturahim dan mendapat wejangan dari orang nomor 1 di Kota Serambi Mekah tersebut, Ibnu juga menyempatkan memberikan mitigasi dan berbagi pengalaman dan tips masuk sekolah militer dan kedinasan kepada para pelajar di SMA Negeri 3 dan Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Arajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Membuka sosialisasi program Kali Bersih atau Prokasih se-Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Fadli Amran himbau Dinas Perkim LH dan masyarakat berkolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas sungai di Kota Padang Panjang. Sosialisasi program Kali Bersih atau Prokasih se-Kecamatan Padang Panjang Timur diadakan di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur pada Senin 25 Juli 2022. Pada saat membuka kegiatan tersebut, Wako Fadli menyampaikan kondisi di lingkungan Kota Padang Panjang saat ini memiliki kendala seperti menurunnya kualitas air sungai, meningkatnya alih fungsi lahan, dan belum optimalnya pengelolaan sampah. Wako Fadli meminta kepada Perkim LH bersama camat dan lurah untuk langsung membawa peserta sosialisasi turun untuk melihat kondisi sungai yang ada di Kota Padang Panjang. Sosialisasi juga mendatangkan narasumber Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Arif Noviadi, Cynthia Putri Lydia, dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Menyambut kedatangan peserta USR kelima, Sekdako Sony Budaya Putra menyampaikan University Social Responsibility atau USR kelima Universitas Baitur Rahmah merupakan momen yang dinanti oleh warga karena selama 4 hari ke depan mahasiswa akan mengabdikan dirinya di Kota Padang Panjang. Saat menyambut kedatangan peserta USR 5 di halaman Balai Kota pada Kamis 28 Juli 2022, Sekdako Sony menyampaikan menyambut baik kegiatan ini, mulai dari perencanaan kegiatan hingga saat ini pihaknya sangat antusias dan telah melakukan berbagai macam persiapan untuk suksesnya USR 5 ini.
Sebutkan tadi Padang Panjang. Sementara itu, Rektor Unbrah Musliar Kasim mengaku sangat bahagia sekali atas sambutan Pemko Padang Panjang dan mengapresiasi persiapan Pemko Padang Panjang untuk kegiatan USR 5 ini. Musliar mengatakan saat ini yang hadir untuk mengikuti USR 5 adalah mahasiswa BP 2019 dan 2020 yang sudah siap dan bertekad untuk mengabdikan dirinya di Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Wilya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna mewujudkan pengawasan yang menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Padang Panjang, Pemko siap bekerja sama dengan kantor imigrasi kelas 2 Agam. Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra menyebutkan Pemko menyambut baik dan siap bekerja sama dengan kantor imigrasi kelas 2 Agam dalam mewujudkan pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Padang Panjang. Hal tersebut disampaikan dalam rapat tim pengawasan orang asing atau PORA tingkat Kota Padang Panjang pada Kamis 28 Juli 2022 di Hotel Rangkayu Basa Silaing Bawah yang digelar kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Agam. Dikatakan Sekda Kosoni, keberadaan tim PORA harus menjalankan fungsinya secara efektif dengan melibatkan jajaran sesuai tupoksi masing-masing, serta perlu melibatkan semua stakeholder dalam pengawasan orang asing. Rapat diikuti anggota tim PORA Padang Panjang yang terdiri dari unsur Polri, TNI, BIN, Kejaksaan, dan OPD, Camat, dan Lurah mengangkat tema penguatan dan sinergisitas pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dibuka Kepala Bidang Intel Dakim Kemenkumham Sumatera Barat, Hendriartono. Andes Maradona dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Diwakili Sekdako Sony Budaya Putra, pemerintah serahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran yang menimpa 3 rumah warga di Jalan Bahder Johan RT 7, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Menyusul terjadinya musibah kebakaran yang menimpa 3 rumah warga di Jalan Bahder Johan RT 7, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Rabu 28 Juli 2022 sore, Pemko langsung merespon dengan menyerahkan bantuan. Diwakili Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Pemko menyalurkan berbagai bantuan berupa paket sandang, family kit, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, perlengkapan kesehatan, selimut, tikar, dan perlengkapan sekolah serta bantuan tenda. Sekdako Sony juga mengingatkan kepada semua warga agar senantiasa berhati-hati terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran. Sebelumnya, BPBD Kesbangpol juga telah menyerahkan bantuan logistik kepada korban kebakaran. Rifki Mahendra, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran meminta seluruh OPD dan pejabat teknis di lingkungan Pemko Padang Panjang untuk memaksimalkan kinerjanya di tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Rapat koordinasi dengan asisten staf ahli, kepala OPD beserta jajaran dan camat serta sekcam sekota Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota diadakan pada Senin 25 Juli 2022. Wali Kota Fadli Amran sebagai pemimpin rapat meminta kepada seluruh OPD dan pejabat teknis untuk berlari kencang memaksimalkan program, visi misi, RPJM dan RPJMD yang telah dibuatnya. Di samping itu, Wakofadli juga meminta kepada seluruh OPD untuk bisa mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dengan memposting di akun media sosial yang dimiliki. Wakofadli juga menghimbau agar semua OPD dan pejabat teknis untuk terus berinovasi bersama-sama mewujudkan yang bukan hanya visi misi OPD, namun visi misi Kota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek gelar Focus Group Discussion dengan tema Universal Labor Coverage atau ULC Masyarakat Kota Padang Panjang di Hotel The Balkon Bukit Tinggi, Selasa 26 Juli 2022.
Saat membuka forum group discussion dengan tema Universal Labor Coverage atau ULC, masyarakat Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan dengan adanya kerjasama Pemko dengan BP Jam Sostek ini telah membantu banyak warga Kota Padang Panjang. Wako Fadly juga menyebutkan Pemko menargetkan seluruh pekerja di Padang Panjang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, Ewa Soska menambahkan, selain para pekerja rentan, seluruh ASN di Kota Padang Panjang juga telah didaftarkan pada BPJS. Pada kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukit Tinggi, Sunjana Ahmad, juga memaparkan realisasi dan capaian BPJS di Kota Padang Panjang. Arajo Alam dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang, Sepekan. Bersama TPPKK Kota Padang Panjang, mahasiswa dan dosen Universitas Baitur Rahmah Padang laksanakan pengabdian masyarakat mengenai edukasi bahaya LGBT kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Padang Panjang. Kegiatan edukasi bahaya LGBT kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Padang Panjang di lantai 2 Masjid Misbahul Ulum pada Jumat 29 Juli 2022 merupakan kegiatan pengabdian masyarakat USR 5 Universitas Baitur Rahmah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadly Amran, dosen dan para mahasiswa peserta USR 5. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Dian menyampaikan tentang bahaya dari LGBT, mulai dari bahaya kesehatan, keamanan, sosial maupun pendidikan. Dr. Dian juga menghimbau agar semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Padang Panjang untuk tidak terlibat dalam LGBT ini, serta terus belajar agar mencapai cita-cita yang diimpikan dengan sukses. Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 3 orang dosen Unbra dan 8 mahasiswa Unbra dari program studi kedokteran, prodi farmasi klinis, prodi anestesi, prodi kedokteran gigi, dan prodi manajemen. Cynthia Putri Lydia dan Juru Kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang, Sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda bersama Padang Panjang TV. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.